Oke, jadi di video ini gue ada dua handphone nih, lo bisa lihat. Yang satu iPhone XS Max yang which is nih harganya bisa menyentuh hampir 6 juta, bahkan ada di 6 juta, tergantung lo beli di mana, tergantung kondisinya full set atau tidak, tergantung gigabit, apalagi ada embel-embel iBox. It's really 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 really, really mahal. Dan di video kali ini gue bakal ngebuktiin bahwa iPhone XS ini, XS Max ini bisa dikalahkan dengan sebuah HP Xiaomi. HP lu apa? Xiaomi. Terlihat tidak mampu, terlihat miskin. Tapi nih HP gue kalahin pakai Xiaomi yang satu ini. Jadi ini adalah Xiaomi Mi 11 Lite. Dan sekedar informasi untuk harga handphone ini di 3 juta ke atas, tapi rata-rata kalau lo beli full set harganya masih ya gitu deh. Dan apakah handphone ini worth it atau tidak untuk dibeli? No, gue nggak bahas itu men. Gue bakal langsung face to face-in ke iPhone XS Max ini yang which is harganya lebih mahal dari Xiaomi, yang banyak orang bilang bahwa HP Xiaomi adalah HP murah. Dan di video kali ini gue bakal ngebuktiin bahwa handphone ini jauh-jauh lebih worth it buat dibeli. Maksud gue jauh lebih menang kemana-mana ketimbang beli iPhone XS Max. Nah, hal pertama yang bakal gue bandingkan adalah dari sisi kenyamanan. Oke, gue mulai dari iPhone dulu kali ya, yang mahal dulu ya kan. Nah, untuk kenyamanan handphone ini jelas sekali. Feel flagship ya, rasa flagship ya berasa banget, pakai banget sih. Tapi ada minus yang ada di handphone ini yang gue rasakan. Ini kalau ini lebih ke personality, maksudnya lebih ke personal lah. Nggak semua orang ya. Ini wajar kalau lu nggak setuju untuk segmen yang satu ini, untuk poin yang satu ini maksud gue. Jadi handphone ini memang berasa mewahnya dapet, berasa flagshipnya dapet, tapi handphone ini untuk pemakaian jangka panjang satu tangan ya, kayak lu pakai berjam-jam pakai handphone ini bakal pegel sekali. Pakai iPhone XS Max ini. XS biasa udah berat, apalagi yang varian Max seperti yang ada di video ini. Ini berat banget. Jadi kalau dipegang satu tangan ya, lu pakai buat social media dan lain-lain dengan menggunakan satu tangan, handphone ini bakal pegel. Tapi itu bisa diatasi dengan Xiaomi Mi 11 Lite yang gue punya ini. Ini asli HP kayak mainan. Memang dari segi bentuk ya, dari segi feel lu ngeliat, feel gue megang juga, ini kayak ini nggak semewah ini men. Tapi dari segi pemakaian ini nyaman banget. Ini HP-nya ringan, parah, parah, rah, ringan banget, enteng banget, dan sumpah gue kayak kehabisan kata-kata. Jadi di poin ini dari sisi kenyamanan gue pakai handphone, secara point of view myself ya, gue lebih suka pakai Xiaomi Mi 11 Lite yang satu ini, dan pemenangnya adalah Xiaomi ini dibandingkan si iPhone XS Max ini. Jujur kalau lu suruh pilih gue make, dikasih nih, kalau seandainya gue nggak punya dan lu pengen ngasih gue bakal pilih ini. Jujur sekali, pakai sekali. Ini handphone enak banget dipakai dan ringan, jadi satu tangan tuh nggak pegal-pegal amat, enak gitu, lanjai. Dan oke, kita ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah dari sisi fitur menu-menu yang ada di kameranya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa iPhone XS ini adalah varian yang dimana ya, yang seharusnya menurut gue sudah menjadi apa ya, model yang cukup usang. Kenapa? Karena dia menggunakan lensa yang dimana lensa normal dan yang satu buat zoom-zooman. Sedangkan si Xiaomi ini dia bererotan ya, lensanya bererotan. Ada lensa ini, ada lensa itu. Jadi dari sisi menu-menu kamera lu bisa breakdown lebih dalam, fitur-fiturnya dan lain-lain itu lebih leluasa di Mi 11 Lite. Gue udah pernah bahas video ini sebelumnya mengenai detail kamera yang ada di Mi 11 Lite, jadi lu silakan obrak-abrik aja video di channel ini. Gue gak bakal ngejelasin lagi, tapi secara kasar ya, dari sisi fitur yang ada di perkamera-kameraan, iPhone XS Max ini kalah jauh. Dari sisi menu-menu settingan kameranya jauh lebih leluasa, jauh lebih banyak fiturnya yang ada di Xiaomi yang satu ini. Dan sekali lagi, poin yang kedua, Xiaomi menang cuy. Anjas. Sekarang ngomongin soal kenyamanan layar. Nah ini nih, kalau layar, wah, ini nggak bisa diganggu gugat sih. Layar Xiaomi itu
menurut gue layar Xiaomi ini kayak apa ya? Lu kayak nganggap handphone ini tuh kayak oh ini merek Xiaomi gitu, ini merek murah gitu. Tapi lo nggak bisa sepelein karena ketika handphone ini nyala, ketika handphone ini hidup, layarnya itu zeng, langsung merubah pikiran lo. Oh, ini kayak HP mahal. Ini kok gue kayak lagi pakai HP mahal. Nah, itulah yang terjadi di Xiaomi ini. Dan menurut gue yang lebih parah ya lagi yang kita balik ke poin yang pertama, dengan kondisi handphone yang ringan, dengan layar yang goks gini, ini menambah kesan kenyamanan, men. Jadi kalau masalah layar nggak kalah jauh, nggak kalah BDS-nya sama iPhone XS Max. Jadi untuk masalah layar di sini gue pilihnya seri. iPhone menang, Xiaomi juga menang. Karena Xiaomi Mi 11 Lite yang lagi gue pegang ini nggak kelihatan kuno sama sekali dari layarnya, nggak kelihatan terkesan murahan sama sekali layarnya. Dan gue harus akuin iPhone XS Max ini layarnya flagship banget, tapi gue harus akuin bahwa Xiaomi ini layarnya juga berasa flagship banget. Jadi kayak ya udah sih, kayak bingung gue gitu. Harus ngalahin yang mana. Dan menurut gue di point of view ini mereka seri sih. Dan sekarang conclusion gue ya terhadap handphone ini, gue cuma ngasih 3 poinnya di video ini biar nggak kepanjangan. Conclusion gue, kalau seandainya budget lu ngepas banget ya, gue lebih menyarankan lu beli Xiaomi sih. Sumpah, swear, doer dah gue. Ini HP worth it banget buat dibeli dibandingkan lu beli iPhone XS Max, padahal gue jual loh ini. Padahal di toko gue ada loh, tapi gue lebih ngerekomendasiin ini nih. Kalau seandainya lu punya budget yang ngepres, gue lebih menyarankan ini. Kenapa? Karena lu bisa ngelakuin lebih banyak di sini. Lensanya bejibun, kameranya fiturnya banyak, terus layarnya nggak bukan layar yang kayak murah gitu, layarnya nggak ada kesan murahnya. Terus ketahanan baterainya ini bisa diandelin banget. Aksesoris handphone ini sama aksesoris handphone yang ada di sini beda. Kalau lu beli ini full set ampas 5 watt, kalau lu beli di sini ngecasnya ngebut bukan main. Dan itu aja sih point of view gue terhadap handphone ini. Jadi kalau ditanya mana lebih worth it, jauh lebih worth it Xiaomi. Jadi persetan lah dengan orang yang megang iPhone dan ngerendahin orang lain karena orang lain gak pakai iPhone. Dan menurut gue one of the best smartphone you can get untuk varian Xiaomi. Dan ya udah, sampai di sini video gue. Ini hanya video simple ece-ece aja, dan sampai jumpa di video berikutnya. Iklan bentar nih. Ini kabar baik nih buat lo yang iPhone-nya baterainya udah ngedrop, boros banget, sehari ngecas berapa kali gitu. Nah, buruan. Sekarang di online shop gue udah bisa beli baterai iPhone. Tapi apa bedanya bang sama toko lain kalau gue beli baterai di toko lo? Nah, bedanya lo bisa lihat nih, baterai iPhone garansi 100 hari. Kalau lo biasa beli baterai online garansi kayak cuma 3 hari, 7 hari. Tapi di online shop gue 100 hari. Dan kalau biasanya lo beli baterai di toko lain, itu ada segel ya. Kalau udah lo pasang baterainya, kalau udah lo lem baterainya di iPhone lo, udah nggak bisa diklaim lagi karena segelnya jadi rusak. Tapi di toko gue baterainya nggak pakai segel-segelan, lu bebas pakai, ya namanya juga garansi kan, yang simpel-simpel aja lah, yang pasti-pasti aja. Pokoknya garansi 100 hari panjang banget. Dan ini tersedia untuk banyak seri, mulai dari iPhone paling jadul, iPhone 4S ya kan, ada iPhone SE juga yang rare item yang susah banget partsnya untuk dicari, sampai iPhone XR semua ada. Jadi buat lo yang pengen ganti baterai yang udah ngerasa boros, lanjut, linknya ada di deskripsi di bawah video ini, cus buat langsung beli baterainya.